Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ada seorang pengacara semeton ya, yang pelin-pelan ya. Dimana di sana dia ngomong apa, di pihak lain juga dia ngomong apa begitu ya. Karena memang benar semeton ya, orang yang satu frekuensi mungkin ya, yang suka pelin-pelan ngomong apa, ngomong itu dan sebagainya akan dikumpulkan jadi satu begitu ya. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton ya. Ada seorang pengacara yang dulu mengatakan menyampaikan ke orang sekolah di mana bro, dan sekarang bikin sesuatu yang menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video recapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Intinya saya melakukan ini atas dasar kemanusiaan dan atas dasar keadilan, kemanfaatan hukum untuk Agus mendapatkan kepastian hukum. Gitu. Langkah saya akan melakukan langkah pidana, melaporkan subjeknya yayasan terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan terhadap Agus. Dari mulai dikatakan ke publik tentang riwayat jelek keluarganya Agus yang katanya menggelapkan uang, memakai uang donasi dan sebagainya, kemudian menyuruh memindahkan rekening dari rekening Agus ke rekening yayasan, itu adalah perbuatan melanggar hukum ya, dan di situ ada unsur pidananya. Jadi saya mulai dengan LP pidana. Itu untuk goalnya sendiri, saya inginkan bahwa pengurus yayasan ini meminta maaf kepada Agus, kepada keluarga Agus, kepada seluruh rakyat Indonesia yang kena prank ya, bahwasannya Agus ini tidak memakai uang secara menggelapkan atau secara semena-mena, karena memang itu uangnya Agus yang bisa digunakan untuk apapun. Justru bahkan yayasanlah yang melakukan penggelapan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, karena secara penyelenggara yayasan tersebut bukanlah penyelenggara, secara hukum tidak ada izin pengumpulan uang dan barang. Ya, logikanya semeton ya, kalau tidak ada izin berarti dana yang dikumpulkan itu kan statusnya apa? Kan begitu. Kenapa dipindahkan? Karena awalnya penyalahgunaan. Awalnya kesepakatan itu terjadi. Aduh, tapi gimana sih cara jelasin ya? Tapi ya sudahlah ya. Kita cari sensasi lah ya. Karena ini di menit-menit akhir begitu ya. Karena mereka nggak mau kasus ini berakhir begitu ya. Tapi coba kita dengarkan pendapat para netizen semeton ya mengenai kayak sale tadi ya, net sale gitu ya. Ini dia. Penonton. Setelah nonton ini belum? Saya akan melakukan tindakan. Saya akan melakukan tindakan, melaporkan secara pidana 4 pasal berlapis, dan kemudian akan meminta pertanggungjawaban pengurus yayasan untuk meminta maaf kepada Agus dan keluarga akibat perbuatan mereka mengatakan ini untuk pengobatan mata Agus, dan akibat mereka mengumumkan di YouTube dan media sosial mereka bahwa Agus telah menyalahkan uang donatur Agus dan keluarganya, menyebabkan Agus dibenci dan dibully oleh netizen seluruh rakyat Indonesia. Seluruh dunia. Bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Secara terbuka di televisi nasional maupun di media-media online kepada Agus dan keluarga, dan juga kepada Agus garis keras yang juga ikut dibully selama ini. Sabar. Ada sedikit lucu gitu ya. Jadi saya tertawa dulu. Oke. Cukup. Kakak sekolah di mana sis? Sebelum kakak nongol ke media mengenai semua LP-LPan, mengenai semua pasal-pasalan, mending kakak jelasin dulu ke media, ke kita ini. Klarifikasi jelas-jelas apakah kakak sudah melanggar kode etik atau belum ya. Karena ketika seseorang sudah membuat suatu pelanggaran lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan berikutnya, maka akan muncul rangkaian pelanggaran berikutnya ya. Jadi mending itu aja dulu yang difokuskan, melanggar kode etik atau belum, atau enggak, biar kita tuh percaya kalau Anda ini mampu menegakkan keadilan. Kalau Anda sendiri saja melanggar, bagaimana kita mampu percaya kalau Anda ini bisa menegakkan keadilan? Lalu agak sedikit lucu juga ya.
suruh minta maaf. Saya yakin tidak ada yang mau minta maaf kayaknya. Tidak ada yang mau minta maaf. Kalau seseorang berbuat salah dan dibenci, ketika dia mau supaya tidak dibenci, maka perbaiki tindakannya. Ya. Insya, tobat. Bukan suruh orang minta maaf, bukan suruh orang untuk melakukan permohonan maaf. Enggak bakal merubah pandangan kami. Tetap buruk di mata kami, tetap buruk. Kalau Anda mau baik ya tobat, berubah, insaf, hormat. Ya, sesimpel itu sebenarnya ya, minta maaf. Udah jangan buat sensasi lagi begitu. Jadi yang memperkeruh semakin benci juga netizen ya karena Anda juga begitu ya. Pengacara yang nggak jelas, Anda juga udah kesana udah kemari terlihat nggak jelas begitu ya. Ini semakin memojokkan statusnya Agus juga ya. Dan semakin dibenci sekarang sama netizen. Jangan salahkan netizen, jangan salahkan siapa. Salahkan dirimu sendiri, kalian lah begitu ya. Yang bagaimanapun juga bahwa kami sebagai netizen menilai apa yang Anda lakukan begitu. Simpel itu sebenarnya. Dan yang lebih lucu sebetulnya, coba kita lihat videonya ya dari awal gitu kan, pindah loncat-loncat ke sana kemari dan sekarang berlabuh di situ. Ini dia. Saya kasih lihat ya. Jadi gini teman-teman, memang di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas. Ya, hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas, sudah tidak punya etika dengan menjelekkan, membusukkan, penggunaan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam. Ya, bahwa saudara Erdelo, rekan sejawat saya yang luar biasa, yang terhormat, saya anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Bahwa kewenangan Anda adalah tentang LP pasal 27, pasal 45 Undang-Undang ITE dan 310, 311 KUHP dan kemudian 369 KUHP. Dan saya menilai kalian semua itu tidak punya ilmu. 369 adalah delik aduan absolut dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, Bro? Terima kasih. Menyala Bu Sisil, tampang rock and roll tapi berisi dan berilmu. Tapi emang sih kalau mulutnya perempuan harus dilawan dengan perempuan. Ayo Bu Sisil, tunjukkan bahwa perempuan itu adalah wanita atau manusia terkuat di bumi. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Saya pribadi juga akan melaporkan Farhat Abbas karena telah melakukan penghinaan terhadap saya dengan mengatakan Tarzan nenek rambut pirang, dan itu sudah unsurnya masuk ya penghinaan,nya. Jadi saya bukan yang nggak terima sih gitu, cuma karena kasus ini kan sebenarnya kita menjaga hak hukum dari klien saya. Kenapa kemudian para pengacaranya juga diserang, bahkan ad hominem, serangan secara pribadi, dan itu kan tidak bagus, tidak memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Maka dari itu saya akan memberikan pelajaran kepada dia dan saya akan melaporkannya teman-teman. Gitu Mas. Gabung. Tadinya saya adalah pengacara dari Novi, tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya. Dan saya diajak juga ke pengacara donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari, itu tidak sesuai dengan yang saya yakini, dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Dimana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras, saya menempati hati saya. Ya, dan nanti di suatu hari kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan, bisa saya dilaporkan, saya siap menanggung resiko. Kenapa? Karena sudah ada eksploitasi orang buta. Pasal 144 itu tentang eksploitasi orang buta, dan saya berharap bisa bergabung dengan Agus garis keras dan pengacara Barbara dan pembela kaum lemah ini, agar kita bisa terus meyakini masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini, dimana sebenarnya ini adalah peristiwa yang mudah sekali kalau tidak ada permainan di atas gitu. Negara ini milik kita semua, ya, milik bangsa Indonesia, mau tidak mampu maupun mampu, apalagi ini tentang seorang rakyat Indonesia yang sedang kesulitan. Nah itu ya, tadi katanya mau melaporkan, ternyata gabung. Dan ini salah satu juga yang mengejutkan sebetulnya, ketika kok dilihat oleh para netizen itu istrinya Agus kok main mata sama pengacara yang kemarin disamakan dengan sales kompor gas, ya. Jadi ini menarik sebetulnya. Ini dia videonya. Oh my god.
Lirikannya. Ada saja netizen ya. Ini. Ada. Aduh. Makanya gawe. Kalau lo nggak gawe, apalagi nggak gablek duit, siap-siap aja tuh cetitin di take over sama si Samsuri. Iya. Waspadalah. Ternyata meskipun si Samsuri terlihat cupu, ternyata mendekati suhu. Meskipun bicaranya masih mengeja, sampai baca tulis saja masih tahap PAUD, tapi kalau urusan WC, hati-hati aja Samiun. Salah langkah, lu kena skak ntar. Samiun, jangan-jangan kemarin waktu pas cetitin ke pasar beli cabai merah, dianterin sama si Samsuri. Ups, keceplosan. Kalian pernah nyesel bantu orang? Bilangnya ikhlasin aja. Tapi kalau itu modelannya Agus, kalian gimana? Masih ikhlas? Agus itu adalah alasan kenapa banyak orang itu males ngebantu. Dan banyak orang itu jadi mikir, aduh gue nyesel banget ngebantuin. Dan in reality, banyak orang itu memang ngerasa entitled banget. Dan percaya deh, sampai hari ini dia akan selalu bilang kalau Teh Novi itu hanya memakai dia untuk pamor. Teh Novi juga sebenarnya nggak punya kewajiban untuk bantu orang. Tapi kalau ada modelan kayak Teh Novi ngebantuin kita, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih. Ini juga reminder untuk kita, siapapun itu, nggak ada yang berhutang budi untuk ngebantu orang. Tapi kalau ada yang ngebantu, sekecil apapun itu, tahu berterima kasih. Kalaupun bantuannya itu hanya mendengarkan cerita kalian, itu tetap aja gundah kalian tuh keluar. Dan kalian tuh harus tahu caranya membalas budi. Kalaupun kalian nggak bisa membalas budi dari sisi ekonomi, please, dari hal-hal yang paling simpel aja, kasih mereka doa yang baik, jangan doa yang nyusahin. Doain aja supaya jalan itu mulus. Dan mau sebagus apapun kalian, mau sebaik apapun kalian membantu seseorang, akan ada aja orang-orang yang selalu menilai bantuan kita itu nggak cukup baik atau nggak ada modusnya. Jadi KWS aja lo Gus. Nah itu sebetulnya terlihat cupu, ternyata hampir mendekati syuhu kalau masalah WC katanya ya. Jadi segitu sebetulnya, mudah-mudahan sih. Iya ya, kemarin ada pernah live ya, telat pulang, nangis beli cabai tapi lama sekali. Jangan-jangan tuh ya, janjian, jangan-jangan sih begitu. Tetap jaga persatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.